Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan silaturahim yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Majelis Ta'lim al-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwasanya dalam permasalahan narkoba yang terjadi pada saat ini, agama Islam sudah jelas mengatakan bahwasanya narkoba ini adalah hukumnya haram bagi kita. Tentunya secara agama Islam kita akan mengambil dalil terkait tentang bagaimana penerapan dari agama Islam tersebut. Salah satu daripada dalil terkait tentang pengharaman narkoba itu adalah tertera di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia atau wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya minuman keras atau yang kita sebut dengan namanya khamar itu adalah sesuatu yang sangat termasuk perbuatan keji, dan itu juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Maka dari itu kita berharap kepada kita semua bahwasanya Allah sudah mengharamkan minuman keras. Jadi terkait tentang penggunaan narkoba, jadi dalam arti kata penggunaan narkoba itu harus kita lakukan, diharamkan bagi kita. Jadi dalam penanganan narkoba secara agama perlu kita kaitkan bahwasanya untuk mengatasi narkoba ini, baik itu kepada diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita, maka kaitkanlah penanganan narkoba itu secara agama. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bahwasanya mari kita ajarkan kepada generasi kita untuk mengajarkan akidah yang kuat, menanamkan akidah yang kuat kepada generasi kita bahwasanya Islam itu sangat melarang yang namanya penggunaan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu dapat membahayakan diri kita, dapat merusak tatanan kehidupan manusia, baik itu secara berkeluarga, kemudian secara lingkungan, bermasyarakat, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan akidah yang kuat, mudah-mudahan insya Allah kita akan terhindar daripada penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keluarga. Ini adalah merupakan salah satu penanganan yang sangat penting, penanganan secara penting penggunaan narkoba secara agama. Kenapa kita katakan seperti itu? Bahwasanya kebiasaannya kebanyakan orang menggunakan narkoba itu mengalaskan, sebabnya adalah karena mereka memiliki permasalahan yang sangat rumit, yaitu terjadinya broken home. Apa itu broken home? Broken home itu adalah permasalahan di dalam keluarga. Mungkin ada seorang anak yang merasa dirinya tidak disayang, atau mungkin seorang istri yang jenuh dengan pekerjaannya, atau mungkin seorang suami yang mungkin di PHK. Jadi masing-masing kita memiliki masalah tersendiri. Jadi sekian banyak permasalahan tersebut kita nggak sanggup menerimanya dengan baik, maka kebanyakan orang mencari solusi dari permasalahan tersebut untuk menggunakan narkoba. Agar supaya apa? Agar supaya mereka merasa rileks, tenang, nyaman, tentram. Padahal sebenarnya hal-hal yang mereka rasakan itu sifatnya adalah sementara. Tapi akibat daripada penggunaan narkoba itu sangat-sangat mengecewakan sekali. Bahkan bisa membunuh dan akan mendapat kematian. Maka dari itu kita berharap kepada kita semua bahwasanya sampaikan kepada keluarga kita bahwasanya penggunaan narkoba itu tidak dibenarkan. Baik itu di dalam bermasyarakat maupun di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Allah sangat melarang sekali apabila kita menggunakan narkoba. Kenapa? Karena perbuatan itu dapat merusak diri kita, dapat merusak masyarakat kita, dan dapat merusak negara kita. Jadi intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya,
Hal yang paling terpenting adalah bagaimana supaya penanganan narkoba ini secara bagus. Maka kalau bisa, dekatkanlah diri mereka kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Itu juga penting Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam arti kata bahwasanya ya, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah melaksanakan ibadah salat, kemudian kita bersedekah, kita lakukan hal-hal yang positif. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan hal positif itu dapat terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bahwasanya kita dituntut untuk memilih lingkungan, memilih komunitas, memilih pergaulan. Apabila kita memilih pergaulan yang sehat, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan sehat. Sehat secara jasmani maupun secara rohani. Akan tetapi apabila kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang suka menggunakan narkoba, maka secara tidak langsung bisa saja kita akan ikut dengan mereka. Kenapa? Karena manusia ini memiliki nafsu. Ya, apabila nafsu itu bisa kita kontrol, maka kita tergolong kepada orang-orang yang soleh. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita terikut atau terjerumus terhadap apa yang kita lihat, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya keluarga, kita punya suami, kita punya anak, kemudian kita punya keluarga-keluarga yang lainnya atau tetangga-tetangga masyarakat kita. Kalau memang kita ingin selamatkan generasi kita, maka katakan kepada mereka, say no to drugs. Apa artinya? Artinya adalah katakan tidak pada narkoba. Itu yang paling utama. Jadi mungkin yang dapat kami sampaikan, ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata dan tingkah laku saya atau sikap saya yang kurang berkenan di hati para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, mohonlah kiranya saya dapat diberikan kemaafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.